Lah berperang sing dibela ki sapa kan. Lah inilah yang dinamakan apa tadi? Jadi tiga dominasi budaya. Budaya sedemikian rupa mengarahkan kita mengarah kepada keuntungan budaya yang lain. Nah itu yang nggak benar. Lebih parah lagi kepada gerakan yang ketiga namanya destruksi budaya. Budaya yang satu hilang dan diganti oleh budaya yang baru. Dan ini sudah mulai terjadi. Contohnya ketika kita sedang bicara ada yang main HP. Ini budaya baru. Ini sudah mendestruksi. Ya, mendestruksi. Lah, persoalan-persoalan inilah Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Bapak Ibu sudah banyak banyak mengeluh, banyak berbicara tentang kekecewaan. Pak Atin sempat pembangunan dari ngantuk kita ternyata pakaian sudah diserbu oleh pakaian Arab. Itu memang betul. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, apakah bisa diganti? Sistemnya tidak terlalu mudah, teman-teman. Perlu ada satu upaya yang kena iwake di orang budak Banyune. Contoh begini. Kalau memang kita orang Goramas, setiap 17 Agustus pakai pakaian nasional semua. Non sewu kalau ada yang nggak senang sama Jokowi ya. Saya melihat Jokowi sama istrinya setiap 17-an ini pakai baju nasional, orang peduli lian itu pakai baju mbuh, pakai mana kan seperti itu. Itu berani apa enggak? Karena kemarin saya hari pertama masuk kelas, karena saya mengajar tentang kebudayaan di lingkungan mahasiswa yang beragama Islam, saya menyampaikan dua kesepakatan penting. Yang pertama, kalian ikut kelas saya berbicara kebudayaan. Kalau kalian pikirannya fikih semua, tidak usah saja, saya keluar dari kelas ini. Karena kalau sudah cerita fikih, mesti cerita ireng dan putih, benar dan salah. Nanti saya begitu memunculkan cerita turisme legian di Bali, wong pada susunnya keton, katoke mete-mete dan sebagainya, saya ditanya fikihnya apa Pak, mati saya nggak bisa jawab. Makanya saya bikin tameng dulu, menara takon sampai situ, jadinya ngakak takonnya ayatnya juga orang ngerti masalahnya. Nah, yang kedua saya sampaikan, saudara sekalian, kalau dulu Islam itu pertama kali tumbuhnya di Eskimo, apakah kalian hari ini akan pakai baju bulut beruang? Di sini mesti akan dehidrasi kehabisan keringat. Tapi karena itu lahirnya di Arab, maka di dalam budaya orang Arab ada yang namanya pakai kerudung. Saya pernah dalam satu seminar terbuka tanya kepada perwakilan Kementerian Agama langsung Pak. Di UIN itu saya tanyakan, Pak, saya kemarin ditanya oleh pelaku budaya, bagus mana? Waktu itu saya diskusi di Karangbangkang Pak. Di sana setiap bulan ada diskusi lintas agama. Yang tanya saya itu Pak Ketua LDII. Setelah saya menyampaikan makalah saya tentang revitalisasi budaya, dia tanya apa? Pak, bagus mana orang pakai kebaya apa pakai hijab? Dan saya balik bertanya, lah Bapak tanya saya suruh jawab sebagai apa? Sebagai budaya dalam bagaimana? Bagus pakai jahit. Kenapa demikian? Karena yang jelas pasti situasinya akan lebih nyaman karena itu sudah diatur dengan iklim kita. Satu. Yang kedua, orang perempuan dengan genting itu pasti peranakannya lebih bagus dan jarang akan kena keputihan. Dan mesti bagi laki-laki mesti nikmatin asmoro. Karena peranakannya selalu terjepit Pak, makanya selalu set gitu mesti. Ya. Dan yang ketiga akan sulit diperkosa. Karena muncul di benting rometer, muncul ini dobeh. Lah, saya juga cerita di situ, saya harus bijaksana. Kenapa seperti itu? Saya cerita asbabul nuzulnya, walaupun mandan kira-kira gitu kan. Asbabul nuzul tahu ya, Mas? Asal usul ayat itu munculnya dari cerita apa itu asbabul nuzul. Jadi kenapa ketika di Arab orang banyak pakai pakaian yang rapat, di sini agak terbuka? Orang sana khawatir diperkosa, makanya assalamualaikum.
artinya aku iki selamat ora. Kan assalamualaikum marang kula nuwun ora. Assalamualaikum. Wis selamat apa ora nih kan kafilah ketemu dalam kalian ini assalamualaikum. Selamat apa ora kok kayak gitu. Di sana itu laki-laki itu makannya itu semua protein tinggi, mulai dari daging onta, daging pedus, semuanya banyak protein. Kenapa? Karena di sana nandur sayuran juga susah zaman dulu. Jangan cerita zaman sekarang. Di Jawa cari kewan ini mahal, makanya jangan terong, jangan kecambah, jangan jatuh, bajem, sehingga itu kebangkitan pengajiannya itu sangat tidak seperti cepat seperti yang di sana yang dengan protein tinggi. Tahu ya kebangkitan pengajian? tahu. Ngaji itu jengkatna barang siji. Jadi ini satu contoh bagaimana saya diskusi dengan satu forum di mana di situ diskusi satu keislaman dan saya menyampaikan itu secara terbuka dan ternyata dari forum itu juga bisa menerima. Cuma untuk berubah ini sulit karena ada suatu asimilasi yang sudah terjadi. Jadi bagaimana asimilasi itu pada akhirnya tidak mengecewakan apa yang sudah diungkapkan pada hari ini. Gerakan kita besok mau ngapain? Yang jelas tadi saya sampaikan bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang budayanya bisa mengintervensi bangsa lain. Bangsa lain mengintervensi bangsa kita tuh manajemennya itu bagus, lebih bagus daripada kita. Kita nyatet aja tidak pernah. Kita tidak ada budaya tulis. Hari ini jurnal tulis tidak ada. Ada ya? Berarti sudah bagus. Ya? Jadi manajemennya ke depan mau ngapain? Saya sudah pernah menyampaikan, barangkali lupa saya ingatkan. Satu, kita harus menstatistik yang kita miliki. Apapun di mana kita duduk, apapun di mana kita menekuni, yang menekuni masalah olah batin, yuk kita catat, kita tulis. Anggotanya siapa saja, di mana saja, gerakannya sudah seperti apa, cita-citanya mau bagaimana. Yang keris juga sama. Supaya rumah pusaka dihadiri orang ke situ masuknya tidak sulit, petunjuk arahnya jelas, sampai situ nanti bisa berbelanja, syukur disediakan keris-keris yang abal-abal yang bisa untuk oleh-oleh dan sebagainya. Nah ini kan perlu dimanage dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti akan bergerak, nanti kemudian adalah kita melakukan satu kegiatan laboratorium. Laboratorium artinya ada satu daerah tertentu yang tidak terlalu luas. Misalnya Taman Sari menjadi labnya dari Goramas. Apa yang di statistik ada 7 halnya. Yang pertama adalah sistem pencaharian dan ekonomi. Ini sistem pencaharian ekonomi sekarang sudah bablas tidak karuan. Dengan adanya sistem irigasi, saya tidak lagi menjelekkan pemerintah ya, masa pensiun kan bebas gitu. Dengan adanya sistem irigasi dan bendungan di mana-mana, semua orang tuh kepingin nandur tuh selama setahun kalau perlu 6 kali. Padahal dalam sistem budaya orang nandur itu cuma 2 kali, yang satu palawija. Gunanya apa, untuk apa itu saudara? Untuk memutus rantai hama penyakit. Yang namanya hama orang kan orang bakal makan bulet, orang bakal makan jagung. Begitu ngomong hebat, parinnya mandek ganti jagung. Ada satu keseimbangan. Tanah tidak stres gitu. Tadinya ada Pak Bambang dia ceritain. Jadi pencaharian seperti contoh termasuk sekarang. Namanya pasar tuh ada pasar manis, pasar bage, pasar pon, pasar paing, yang di Karanglewas. Semuanya bukanya setiap hari. Yang dulu pasar pon waktu zaman saya kecil, yang di Koper mesti tahu. Dodolnya kayak warteg ya Pak. Siki kabeh harus dodol jamaran sebenarnya buka. Dampaknya adalah inflasi janganan. Ketika inflasi janganan terjadi, adalah orang menanam sayuran, menanam buah-buahan itu menjadi tidak tertarik. Murah. Karena begitu terjadi elastisitas penawaran, harga itu langsung anjlok tidak karuan. Karena apa? Sistem budaya kita sudah ditinggalkan. Nah ini nanti coba kita pikirkan ke depan. Ini banyak hal tentang sistem ekonomi banyak.
Ya Mi, halo nih. Ini ya. Bentar lagi. Kuncinya taruh dengan kesetnya. Oh ya. Ya. Yo. Ya siap. Ya, siap. Ya nung jauh ya, Pak. Ini ibu negara diangkat. Jadi nanti sistem ekonominya akan kita bangun dari statistik ini, kita coba mulai kita catat. Makanya tadi saya cocok kita merekrut anak-anak muda, karena sing kuat seperti itu ini anak muda. Kita pengaruhi otaknya, suruh dia bikin skripsi itu, suruh bikin tesis itu, bikin disertasi arahnya ke situ, juga niat untuk meneliti, dan kita tidak perlu bayar. Yang penting kita provokasi supaya dia mau meneliti sistem ekonomi kebudayaan yang sedang terjadi seperti apa. Di Taman Sari sekarang perikanannya yang di Kali Logawa masih ada apa enggak? Dulu ketemunya Kamandaka dengan Dewi Ciptoroso kan karena lagi marak iwak. Iwaknya besar anak-anak sini tukang gali pasir. Tapi sistem ekonomi coba ini. Lalu yang kedua adalah sistem pengetahuan masyarakat. Contohnya ngitung-ngitung tentang Pranata Mangsa. Ini sudah banyak ditinggalkan. Bahkan saya kemarin pernah mengkritik organisasinya Denmas Kono karena dia ikut Permadani. Saya sampaikan di Permadani itu kebetulan saya mantan berwibawa karena waktu itu Pak Bupati nggak bisa hadir sama aku ya, benar-benar jadi bupati kan dan medeni. Permadani itu karena kepikir ngode itu semua hal itu menjadi baik. Bahkan surah-surah yang barang gawe, nek puasa nyolong-nyolong juga barang gawe, orang kata mijat menang-menang ya. Sapar ngono itu surah didelang gebelakan ini gebelakan kakinya itu barang gawe kabeh. Ini di budaya sudah diatur supaya ada peristirahatan ekonomi. Jangan sampai ini jalan terus seneng sih dadi pranata oleh duit bayaran, tapi sing jenenge tanggane bangkrut nyumbang. Saya sampaikan ini sistem ekonomi budaya sudah banyak dilanggar. Jadi sistem pengetahuan sih Pranata Mangsa, hari baik tentunya harus dicap-cap. Saya sampaikan contoh waktu saya bicara juga sama mahasiswa. Itu coba gurunya pendapat si Panji itu umurnya sudah hampir 600 tahun. Tidak diganti karena apa? Ngetokan Pranata Mangsa dengan teknologi budaya sih benar. Tapi kalau itu diterapkan, toko besi bangkrut. Karena orang dadan rumah mati 100 tahun. Nah ini kan asimilasi budaya perlu ada pertemuan di mana satu dengan yang lain dikenai orang berdebat ini. Lalu sistem mata pencaharian dan ekonomi. Ini sudah. Sistem religi tadi tentang doa-doa dan sebagainya. Ini di setiap kepercayaan yang kita anut mungkin berbeda-beda. Tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, dari 7 unsur kebudayaan ini ketika bertemu, ini 7-7-nya ada loh. Tidak percaya? Contohnya sekarang ada orang Suran biasanya makan merapakan. Sistem ekonominya hidup karena belanjanya di pasar. Sistem religinya hidup karena dengan doa-doa. Pengetahuannya hidup karena dia mesti nganggo hitungan mangsa, orang sebendina bisa Suran di situ kan seperti itu. Terus juga ada masalah organisasi sosial, bahasa dan seni. Persoalannya sekarang kebudayaan kita menjadi satuan yang diminiaturkan menjadi hanya kesenian tok. Kalau sudah berkesenian bahkan ngomongnya seni dan budaya. Saya malah sampaikan ekstrim waktu pertemuan yang dulu. Kenapa ada dewan kesenian tidak ada dewan kebudayaan? Tapi nek kita ngomong kayak gitu, di undang-undangnya tuh dewan kebudayaan sudah ada ponda. Kalau begitu kita mengadakan sing membiayai itu mau siapa? Jalan satu-satunya yang paling sangat masuk adalah membuat yayasan. Yayasan itu akan menghimpun dana dari semua sumber. Nah dari Dewan Kebudayaan itulah nanti statistik yang akan dibangun. Tempat-tempat pengembangan budaya dari 7 unsur itu akan dibangun. Dan itu akan kembali menjadi besar budaya kita meskipun tidak harus kita dorong untuk bermusuhan dengan budaya yang sudah masuk. Tiba-tiba kita nyuruh anak kita jangan makan bakso
bakso itu gawean Cina, budaya Cina ya ora mungkin. Berapa tenaga kerja di lingkungan perbakso itu bisa jadi nganggur kan seperti itu. Jadi ini ya Bapak sekalian, inti daripada saya memberikan satu ringkasan bahwa kegundah-gulanaan kita sekarang itu akan berhenti di situ saja menjadi gundah-gulana sepanjang masa itu kalau tidak ada tindakan nyata untuk kita melakukan yang namanya revitalisasi budaya daerah Banyumas. Itu kembali, vital itu penting, menjadi penting lagi. Jadi semua yang pakai vital mesti penting ya Pak ya, termasuk alat vital itu pasti penting. Jadi Bapak sekalian, ringkasan saya seperti itu. Saya hanya mengharapkan kalau setelah ini kita melakukan brainstorming, banyak yang bersama dengan teman-teman, Bapak sekalian, kegundah-gulaan pada putranya Mbak Ani tadi, putranya sudah dibaru tidak bisa berbahasa daerah. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang akan kita getuni terus? Tapi meskipun itu bisa berbahasa daerah, tapi unggah-ungguh main sama orang tua, ada tata keramanya, ya kenapa memang? Karena itu satu pilihan karena kita di dunia yang tidak berbatas dan tidak berpintu. Jadi artinya satu dunia namanya borderless. Border itu batas mesti orang batasnya semua bisa masuk. Hanya pertahanan budaya bisa terjadi apabila kita melakukan manajemen budaya yang benar, membangun manusianya yang baik, material untuk mempertahankan ada, material duitnya ada, metodenya kita bergerak mau seperti apa, membangun tentara itu regu-regu, peleton-peleton, kompi-kompi, batalion, divisi dibangun menjadi satu gerakan pertahanan budaya. Lalu mesinnya seperti apa organisasi yang kita bentuk, dan ini dipasarkan pemikiran ini kepada seluruh masyarakat dalam situasi diskusi yang diselenggarakan di banyak tempat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai satu ringkasan supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak akan frustasi sepanjang masa, dan gerakan kita ke depan barangkali dari Goramas perlu ada gerakan. Tadi saya setuju rekrut anak-anak muda karena seusia kita kalau untuk bergerak seperti itu ya bisa. Tapi ini baru sebentar aja ini sudah telepon.